Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal ibadihi bil ulumil hakikiyah ad-dzauqiyah asy-syuhudiyah. Wa sallallahu ala man huwa mursidan ila anwa'i hadil ma'arif al-ilahiyah wal haqa'iq ar-rabbaniyah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum khulasat az-zuriyah al-murtadawiyah wa bi adawatihim wa mahabbatihim in qasamat al-maratibil jananiyah wal jahimiyah. Amma ba'du. Kaum materialisme adalah mereka yang berpandangan bahwa yang ada hanya materi atau wujud itu materi. Yang di luar itu nihil, ketiadaan, nothingness. Biasanya kaum materialisme ini kemudian akan menjadi kaum hedonisme yang meyakini bahwa yang hakiki atau yang membuat senang atau yang membahagiakan adalah hal-hal yang material duniawiyah. Namun kalau kita perhatikan dengan baik dan menyelidikinya lebih jauh, kaum hedonisme akan mengalami paradoks dan mereka tidak menyadarinya bahwa mereka sebetulnya meyakini hal-hal yang paradoks. Pertama, karena untuk menikmati makanan yang enak, untuk menikmati segarnya air, untuk menikmati tidur yang nyenyak, untuk menikmati relaks istirahat yang nyaman itu harus didahului oleh penderitaan. Makan tidak enak kalau tidak lapar. Minuman tidak enak kalau tidak haus. Dan tidur juga tidak nyaman kecuali kalau kita dalam keadaan kurang tidur. Jadi ada hal-hal yang tidak disadari oleh mereka bahwa untuk menikmati kesenangan-kesenangan itu harus didahului oleh penderitaan-penderitaan terlebih dahulu. Kaum hedonisme biasanya tidak mencukupkan diri, tidak merasa puas dengan hal-hal yang orang sederhana atau sebagian besar menikmatinya. Mereka ingin puas sekali. Tapi obsesi terhadap kepuasan, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan dunia ini itu akan melahirkan adiktif atau ketagihan. Dan ini juga yang tidak disadari, di sini paradoknya. Jadi kalau kesenangan itu melahirkan kesenangan lagi dan harus dicari terus, harus dipuaskan terus, dia terjebak dalam lingkaran kesenangan lingkaran setan kesenangan yang membuat dia tidak bisa lagi senang, tidak bisa lagi bahagia, tidak bisa lagi nyaman karena harus terus-terus mengejar sesuatu yang tidak ada batasnya. Kalau disederhanakan lagi, kalau dikerucutkan lagi, kaum hedonisme atau kaum materialisme hedonisme yang ini bisa menimpa siapa saja, bukan hanya orang ateis, orang materialisme, tapi juga orang Islam, para pelajar Islam, mahasiswa Islam, yaitu dalam bentuk ingin menjadi orang yang malas, ya, rebahan, santai, tidak bertanggung jawab, dan kalaupun mendapatkan tugas, melakukannya seadanya. Jadi kita bisa bagi dua. Ada santri, ada para pelajar yang memang ketika belajar bersungguh-sungguh. Nah, kaum hedonisme dari pelajar adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh. Karena dia merasa bersungguh-sungguh itu menyakitkan. Bersungguh-sungguh belajar keras itu, belajar dengan teliti, selalu membaca, itu
tidak menyenangkan, tidak menyamankan, maka dia mengurangi kerja kerasnya. Dia mengurangi membaca, dia mengurangi hal-hal yang menurut dia itu merupakan hal yang berat. Pada gilirannya, karena dia selalu mengurangi, selalu rebahan, selalu malas, selalu melakukan hal-hal yang ringan, yang enteng, kemudian dia tidak memiliki insight, tidak memiliki wawasan. Dan karena tidak memiliki modal atau kapital pengetahuan, dia menjadi manusia yang jahil, menjadi manusia yang bodoh. Dan itu tidak disadari. Dia akhirnya menderita dengan kebodohan dan juga menderita karena dia tidak bisa memaksimalkan dirinya. Orang itu tidak akan senang kalau dia memang punya potensi untuk melakukan hal yang besar, punya mimpi untuk melakukan hal yang besar, lalu dihentikan. Nah, di sini paradoknya. Kaum materialisme, hedonisme biasanya memiliki ekspektasi besar, keinginan yang besar. Seiring apa yang mereka miliki, begitu kuantitas uangnya, kuantitas hartanya bertambah, maka keinginan atau ekspektasi juga bertambah. Namun seperti yang kita yakini, bahwa tidak ada hal-hal yang bisa memuaskan manusia, karena di luar itu adalah tempat di mana orang bersaing untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kesenangan. Jadi di mana dia harus mencari kesenangan yang pure, yang murni, yang bebas dari penderitaan, yang bebas dari segala gangguan, yang bebas dari konflik, yang bebas dari halangan, rintangan. Itu hanyalah imajinasi saja, hayalan saja. Dan kemudian yang terakhir yaitu kubangan konsumerisme. Hedonisme, materialisme, hedonisme akan berkubang dalam kubangan konsumerisme. Pertama, dia akan selalu membeli, selalu mencari, tapi yang dicari barangnya itu kadang-kadang ya tidak berkualitas. Mencari, membeli barang-barang yang kadang-kadang tidak pas. Atau mencari, membeli, dan kadang-kadang dia mendapatkan barang yang palsu. Atau kemahalan dan sebagainya. Inilah sebetulnya akhir nestapa yang menimpa kaum materialisme dan hedonisme. Dia kurang puas, kurang senang, tapi kemudian menderita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.